Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa buah soal sebagai bahan tutorial. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas dulu dari bab teori kinetika, skalor, dan termodinamika. Itu karena pada prinsipnya ketiga buah bab ini atau ketiga buah konsep ini satu sama lain cukup berkaitan, makanya di sini akan kita bahas sebagai satu bagian tertentu. Oke, contoh soal yang pertama kita akan bahas dari sudut pandang konsep teori kinetika. Di sini saya misalnya memiliki contoh bahwa ada 3 mol gas ideal monoatomik. Jadi tidak disebutkan jenis gasnya, tapi jenis gasnya apa atau unsurnya apa, tapi yang jelas dia jenis monoatomik seperti itu, 3 buah mol atau 3 mol gas ideal. Dia memiliki tekanan 4 kali 10 pangkat 6 Pascal dan berada dalam sebuah kontainer atau wadah 18 liter. Nah, si gas tersebut di dalam wadah tadi itu dipanaskan hingga temperaturnya naik mencapai 2 kali temperatur awal pada volume tetap. Jadi di sini kasusnya adalah volumenya akan dipandang tetap karena memakai wadah yang sama, yaitu 18 liter ini. Kemudian nantinya ketika setelah dipanaskan itu temperatur akhir akan menjadi 2 kali temperatur awal. Pertanyaan pertama adalah temperatur awal, kemudian temperatur akhirnya berapa, dan terakhir tekanan akhir atau tekanan gas setelah dipanaskan itu berapa. Nah, ini saya kira konsep yang cukup simpel. Kita tuliskan terlebih dahulu hal-hal yang sudah kita ketahui bersama. N sama dengan 3 mol, kemudian P1 atau tekanan 1 itu 4 kali 10 pangkat 6 Pascal. Kemudian karena dipanaskan pada volume tetap, maka volume 1 atau volume keadaan 1 itu akan sama dengan volume keadaan 2 sama dengan 18 liter, yang jika dikonversi ke dalam satuan standar menjadi 18 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian informasi berikutnya adalah T2 itu sama dengan 2 kali T1. Jadi temperatur akhir 2 kali temperatur awal. Kemudian konstanta yang kita gunakan di sini adalah konstanta gas ideal, yaitu sebesar 8,315 Joule per mol Kelvin. Oke, itu informasinya. Kita berangkat dari persamaan standar atau persamaan dasar gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Oke, untuk pertanyaan pertama yaitu T1 atau temperatur awal, kita bisa manfaatkan modifikasi persamaan dasar gas ideal di mana T sama dengan PV per NR. Karena pertanyaannya adalah awal, maka kondisi awal lah yang kita tinjau. Jadi T1 sama dengan P1 kali V1 per NR. Karena jumlah molnya kita asumsikan tetap, kemudian R itu adalah konstanta. Baik, saya kira ini cukup simpel. Kita bisa langsung masukkan beberapa besaran yang sudah kita ketahui dalam soal. P1 itu 4 kali 10 pangkat 6 dikali volume awal yaitu 18 liter atau 18 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik, kemudian dibagi jumlah molnya itu adalah 3 dikali 8,315. Nah, ini adalah temperatur awal, dimana perhitungan yang saya lakukan itu menghasilkan angka. Hasil perhitungan saya itu adalah sekitar 2886,35 Kelvin untuk temperatur awalnya. Oke, kemudian berikutnya untuk temperatur akhir, karena di sini informasinya adalah T2 sama dengan T1, 2 kali T1, maka temperatur akhirnya adalah 2886,35 kali 2, yaitu sebesar 5772,70 Kelvin. Nah, untuk sementara kita tidak perlu terlalu
merisaukan angkanya, karena kalau dipikir memang temperatur sebesar ribuan Kelvin ini sangat tinggi sekali, tapi di sini untuk sementara kita abaikan dan kita fokus ke konteks perhitungan matematisnya. Sedangkan untuk kalau kasus real mungkin temperatur gas bisa saja sampai setinggi ini, tapi mungkin tidak akan terlalu tinggi sekali begitu ya. Jadi ada batas-batas tertentu untuk temperatur yang biasanya di dalam kasus-kasus yang sebenarnya gitu. Tapi karena ini kita manfaatkan perhitungan matematisnya saja, maka untuk sementara kita tidak perlu terlalu menghiraukan besarnya angka di suhu ini atau temperatur ini. Oke. Nah, kemudian pertanyaan C itu adalah tekanan di dalam air setelah dipanaskan. Itu maksudnya adalah berapa P2 nya. Nah, ini kita juga manfaatkan lagi persamaan gas ideal, di mana P2 itu sama dengan nRT dibagi V. Kemudian T yang kita pakai adalah T2, V yang kita pakai adalah V2. Oke. Nah, coba kita masukkan angka-angkanya. 3 mol kali 8,315 kali temperatur akhir yaitu 5772,7 dibagi volume 2 yaitu tetap seperti volume 1 sebesar 18 kali 10 pangkat minus 3, sehingga menghasilkan angka tekanan akhirnya itu adalah 8 kali 10 pangkat 6 Pascal. Jadi tekanan air yang dialami oleh gas ideal tersebut ketika berada dalam kondisi yang disampaikan di soal itu adalah sekitar 8 kali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, itu untuk pertanyaan atau contoh pertanyaan 1. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, sini masih tentang gas ideal. Sekarang kita punya contoh kasus yaitu gas helium, dimana gas helium itu kita kenal juga dia sebagai gas jenis monoatomik karena dia stabil pada kondisi satu atom saja, sehingga nanti untuk perhitungan beberapa besaran yang ada di sini kita akan memanfaatkan konteksnya itu adalah konteks monoatomik, bukan diatomik pada suhu berapapun. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jumlah molnya itu adalah 2 mol gas monoatomik. Kemudian temperaturnya itu adalah 27 derajat Celcius, atau kalau kita konversi ke Kelvin itu adalah sekitar 300 Kelvin. Walaupun biasanya ada komanya ya, tapi kita sementara ngambil angka bulatnya saja. Sorry. Nah, kita asumsikan di sini bahwa gas helium ini berperilaku seperti gas ideal. Maka kita perlu juga memanfaatkan nilai konstanta gas ideal sebesar 8,314 atau 315 ya. Itu sebetulnya tidak masalah, selisih sedikit. Joule per mol Kelvin. Oke, kemudian pertanyaan A itu adalah berapa total energi dalam sistem. Jadi total energi dalam sistem itu kita manfaatkan berdasarkan persamaan energi dalam untuk gas ideal monoatomik, yaitu sebesar U sama dengan 3/2 nRT, dimana nilai N nya tadi adalah 2 mol, kemudian R nya 8,314 dan suhunya adalah 300 Kelvin. Ini bisa kita coret. Kemudian hasil energi dalamnya itu adalah
7482,6 Joule. Oke, jadi karena U atau energi dalam itu adalah satuan yang berdimensi atau besaran yang berdimensi energi, maka ketika besaran lain itu sudah memiliki satuan standar, otomatis kita tahu bahwa satuan dari U itu adalah satuan standar dari energi, yaitu Joule. Oke, kemudian untuk poin B, berapa energi kinetik rata-rata per molekul dalam sistem. Jadi energi kinetik rata-rata atau EK rata-rata dalam sistem tersebut atau dalam sistem gas ideal tersebut itu nilainya adalah 3/2 RT ya. Simpulnya seperti itu karena energi kinetik rata-rata itu merupakan representasi atau dipengaruhi hanya oleh temperaturnya saja dalam sudut pandang gas ideal, sehingga menghasilkan nilai yaitu sebesar 3/2 kali 8,314 kali 300 Kelvin, sehingga menghasilkan hasil perhitungan saya ini adalah sebesar 3741,3 Joule. Jadi ketika saya memiliki sebuah wadah atau kontainer begitu yang isinya ini adalah 2 mol, semuanya helium dan mereka berperilaku seperti gas ideal, dan temperatur di dalam sini itu adalah 27 derajat Celcius, maka kita bisa ketahui bahwa energi kinetik yang dimiliki oleh masing-masing molekul atau rata-rata energi kinetik dari keseluruhan sistem molekul ini yaitu sebesar 3741,3 Joule. Seperti itu. Kemudian seperti apa VRMS-nya, yaitu yang mengindikasikan kecepatan rata-rata dari molekul dalam sistem gas ini. Nah, kemudian di sini di poin C itu pertanyaannya adalah kita ingin atau kita mengharapkan laju RMS atau VRMS-nya si sistem molekul helium ini itu nilainya 2 kali lipat dari awal. Jadi berapa banyak energi yang perlu ditambahkan ke dalam sistem ini untuk mencapai kondisi ini, untuk mencapai kondisi laju RMS 2 kali lipat dari kondisi awal. Nah, ini kita menggunakan perhitungan seperti ini. Jadi VRMS untuk kondisi kedua itu diharapkan nilainya 2 kali VRMS kondisi 1. Oke, nah kita bisa melihat kembali persamaan untuk mencari VRMS atau laju RMS di slide yang sudah kita bahas bersama, di mana persamaan dasarnya itu adalah akar 3 kT per massa. Sehingga untuk konteks ini kita akan manfaatkan perbedaan suhu pada massa yang sama. Jadi kita masih membicarakan gas yang sama yaitu helium, sehingga massa 1 dan massa 2 dan massa 1 itu akan sama. Sedangkan temperaturnya itu diharapkan berbeda karena kita mengharapkan nilai laju RMS 2 itu akan lebih tinggi dan mencapai 2 kali lipat laju RMS yang pertama. Sehingga kita tuliskan di sini 3kT2 sama dengan 2 kali 3kT1. Oke, seperti itu. Nah, kita manfaatkan bentuk matematisnya. Jadi kita keluarkan 3K per M, kita pisahkan bagiannya, yaitu akar 3K per M dikali akar T2 itu akan sama dengan 2 kali akar 3K per M dikali akar T1. Nah, ada yang bisa dicoret di sini. Di situ bisa kita coret, sehingga sisanya tinggal kita kuadratkan, yaitu T2 sama dengan 4 kali T1. Ini adalah relasi antara temperatur akhir dibandingkan temperatur pertama atau temperatur awal.
Sehingga nilai temperatur akhir yang kita peroleh itu adalah 4 kali temperatur awal. Temperatur awal tadi adalah sebesar 300 Kelvin, maka temperatur akhirnya itu adalah 4 kali 300, yaitu sebesar 1200 Kelvin. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya bukan tentang temperatur, tapi pertanyaannya adalah tentang berapa banyak energi yang perlu ditambahkan ke dalam sistem. Sehingga kita terjemahkan konsep tersebut ke dalam konsep energi dalam. Karena energi dalam itu pada hakikatnya menggambarkan atau merepresentasikan jumlah energi yang tersimpan dalam satu kesatuan sistem ini. Sehingga yang ditanyakan di poin C itu pada prinsipnya adalah delta U-nya itu berapa, atau perubahan energi dalam yang diharapkan membuat laju RMS menjadi 2 kali lipat dari awal. Nah, delta U ya kita tinggal memasukkan U2 min U1. Oke. Nah, kita perlu mencari tahu dulu nilai U2 di sini ya. U2 itu sama dengan 3/2 nRT2. Karena di sini temperaturnya sudah berbeda dengan temperatur awal tadi. Nilainya adalah sebesar 3/2 kali 2 kali 8,314 dikali 1200, yaitu sebesar 29.930,4 joule untuk energi dalam yang akhir. Sehingga U2 kurangi U1 itu adalah sebesar 29.930,4 dikurangi 7.482,6, sehingga perubahan energi dalamnya adalah sebesar 22.447,8 joule. Jadi diharapkan ada pertambahan energi atau penambahan energi sebanyak ini untuk membuat laju RMS masing-masing molekul itu menjadi 2 kali lipat dari laju RMS awalnya. Gitu kira-kira. Baik, kemudian contoh soal berikutnya yaitu tentang konsep kalor atau energi panas. Di sini saya memiliki perak padatan masanya 130 gram yang nantinya dia diharapkan untuk mencair seperti itu. Ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui ketika bicara tentang perubahan fasa sebuah zat untuk konteks suhu. Nah, kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui tentang perak ini. Saya punya perak masanya 130 gram, atau kalau dikonversi menjadi satuan standar menjadi 0,13 kg. Gitu ya. Nah, kemudian temperaturnya itu adalah sebesar 15 derajat Celcius. Nah, untuk di note atau untuk dicatat ya, bahwa biasanya kalau kita bicara tentang perubahan kenaikan suhu suatu zat atau perubahan wujud suatu zat, yang diperhatikan itu adalah deltanya, bukan nilai mutlak dari si temperaturnya. Jadi yang diperhatikan biasanya adalah delta T, bukan T-nya saja. Sehingga kalau misalkan kita sudah punya satuan derajat Celcius, karena skala derajat Celcius dengan skala Kelvin itu punya rentang kenaikan yang sama, jadi kenaikan 1 derajat Celcius itu sama dengan 1 Kelvin gitu ya. Maka delta dalam satuan derajat Celcius itu akan sama dengan delta dalam satuan Kelvin gitu.
Sehingga untuk konteks ini kita sebetulnya opsional, bisa kita ubah dulu ke satuan Kelvin atau tidak kita ubah dulu juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit. Di sini diketahui kalor jenis perak padatan itu sebesar 236 Joule per kilogram Kelvin. Ini adalah satuan standar kalor jenis, yaitu C kecil. Itu sebesar 236 Joule per kilogram Kelvin. Kemudian titik lebur perak atau titik leleh perak tadi itu adalah sebesar titik leleh begitu ya, titik LTL dengan 1235 Kelvin. Kemudian kalor peleburan, atau saya tuliskan sebagai L besar, itu nilainya adalah 88 kJ per kilogram. Nah, ini belum satuan standar ya, karena satuan bagian atasnya masih kilojoule, kita ubah sedikit sehingga menjadi 88.000 Joule per kilogram gitu. Nah, untuk konteks kasusnya ini sendiri secara keseluruhan kita bisa gambarkan dalam diagram fasa seperti ini. Kita mulai dari 15 derajat Celcius di sini, kemudian nantinya dia akan mencair atau meleleh atau melebur menjadi perak cair di situ, di titik 1235 Kelvin. Jadi 15 derajat Celcius atau sekitar Oke. Untuk kasus ini mungkin kita perlu ubah dulu ya, karena satuan suhunya itu yang satu Kelvin, yang satu masih derajat Celcius. Kecuali kalau dua-duanya sudah derajat Celcius, itu tidak masalah, tidak harus diubah. Nah, untuk titik awalnya sendiri itu adalah 15 derajat Celcius tambah 273, yaitu sebesar 288 Kelvin. 288 Kelvin suhu awalnya. Kemudian dia akan naik suhunya, mengalami kenaikan dalam fasa yang masih padatan. Kemudian sampai ke suhu 1235 Kelvin, dia akan mulai mengalami perubahan fasa zatnya atau fasa dari bahan perak tadi. Seperti itu kira-kira. Jadi ada dua proses utama yang terjadi, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Di mana bagian 1 itu prosesnya adalah kenaikan suhu hingga ke titik lebur. Kemudian proses kedua itu adalah perubahan wujud dari padat ke cair. Begitu. Pertanyaannya adalah energi kalor total. Jadi pertanyaannya sebetulnya adalah Q total itu akan sama dengan Q1 ditambah Q2. Gitu. Oke, kita bisa hitung masing-masing dulu, atau kita juga bisa langsung hitung secara kombinasi. Jadi untuk Q1, karena dia berhubungan dengan kenaikan suhu, maka persamaan yang bisa kita pakai adalah M kali C kali delta T. Sedangkan untuk bagian 2 itu adalah M dikali L, karena berhubungan dengan perubahan fasa atau perubahan wujud zat. Oke, kita masukkan besaran yang sudah diketahui. Masanya adalah 0,13, C-nya adalah 236, kemudian delta T-nya adalah sebesar 1235 kurangi 288 749, berarti delta T nya adalah sekitar 947 Kelvin. Kemudian untuk bagian fase 2 atau bagian proses kedua itu adalah 0,13 dikali 88.000
kali gitu ya, biar beda. Oke, sisanya kita tinggal masukkan nilainya. Oke, ini adalah hasil perhitungan saya, yaitu totalnya adalah sebesar 40.493,96 Joule gitu ya. Oke, untuk satuannya sendiri ini sebetulnya bisa di trace dari besaran-besaran yang ada. Berarti kalau begitu untuk yang bagian satu ini satuannya adalah kilogram dikali satuan kalau jenis adalah joule per kilogram Kelvin, kemudian satuan delta T itu adalah Kelvin, sehingga satuan bagian atau proses satu itu adalah Joule saja. Kemudian yang bagian 2 juga sama, kilogram dikali satuan kalor peleburan, yaitu sebesar Joule per kilogram, sehingga menghasilkan satuan akhirnya Joule saja. Maka kita ketahui bahwa satuan akhir dari Q total itu adalah ya, karena dia energi ya pada hakikatnya si kalor tadi, ya satuannya adalah satuan energi, yaitu Joule. Oke, itu untuk contoh bagian kalor. Oke, nah di bagian berikutnya kita akan mencoba membahas mengenai konteks termodinamika. Di sini contohnya itu sudah digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini, diagram PV ya. Jadi di sumbu X atau di sumbu Y itu ada tekanan, kemudian di sumbu Y-nya itu adalah volume dari sistemnya. Jadi misalkan di sini kita sedang bicarakan tentang sistem gas ideal monoatomik sebanyak 2 mol. Dia mengalami proses siklus A, B, C, dan A. Jadi A ke B, B ke C, kemudian C kembali ke A. Nah, untuk A ke B dan B ke C itu dengan sekali lihat mungkin bisa kita duga bahwa masing-masing itu untuk A ke B itu adalah isohorik karena dia berada pada volume tetap, dan B ke C itu adalah proses isobarik karena berada pada nilai tekanan tetap. Nah, sedangkan untuk C ke A itu perlu kita selidiki terlebih dahulu apakah proses ini itu adalah adiabatik ataukah isothermal. Oke, kita coba tuliskan dulu beberapa hal yang diketahui. Jadi di situ V1 yaitu di poin ini itu adalah 0,03 meter kubik. Kemudian V2 itu adalah sebesar 0,045 meter kubik. Kemudian P1-nya itu adalah 150 kilopascal di sini, 150. Kemudian P2 atau P yang lebih bawah itu adalah 100 kilopascal. Berarti ini dalam satuan kilopascal. Untuk volumenya dalam satuan meter kubik. Oke. Nah, sebetulnya kita tidak perlu terlalu merisaukan penamaannya ya, yang penting kita tahu titik-titiknya saja. Oke. Nah, jumlah molnya adalah 2 mol, berarti N sama dengan 2 mol. Kemudian karena kita sedang membahas mengenai termodinamika dengan sistem gas ideal, maka kita juga perlu memasukkan konstanta gas ideal, yaitu sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke, untuk pertanyaan A, yaitu kita ingin mengetahui apakah Ca itu adiabatik atau isothermal. Cara paling mudahnya itu adalah kita membuktikan apakah nilai temperatur pada kedua titik ini sama. Kalau sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa C dan A itu sama-sama isothermal, sehingga proses C dan A itu adalah proses isothermal, begitu. Oke, kita mulai dulu dengan menghitung temperatur di titik A, yaitu
PA kali VA dibagi NR. Ini kita manfaatkan bentuk representasi suhu dari persamaan gas ideal. Nilainya adalah sebesar 150. Karena ini masih Pascal ya, maka kita ubah ke satuan standar tekanan, berarti 150 menjadi 150 kali 10 pangkat 3 Pascal, kemudian 100 menjadi 100 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, ini 150 kali 10 pangkat 3 dikali volume A, yaitu sebesar 0,03 atau 3 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 2 mol ya, berarti 2 kali 8,314, yaitu berarti hasilnya adalah 4.500. 150 kali 3 450 kali 10 pangkat 1 4.500 dibagi 16,628, sehingga menghasilkan suhunya itu adalah 270,63 Kelvin. Kemudian kita compare atau kita komparasi dengan suhu di titik C dengan cara yang sama, PC kali VC per NR. PC itu adalah 100 kali 10 pangkat 3 dikali VC nya itu adalah 0,045 atau 4,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 16,6 sama 2 kali 8,314 ya, nanti 16,628. Nah, ternyata hasil perhitungan kita itu sama, itu 270,63 Kelvin. Sehingga dengan demikian kita bisa putuskan bahwa proses C ke A itu adalah isotermal. Itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke poin B, di mana poin B ini masing-masing perlu kita hitung secara terpisah. Jadi untuk proses A ke B, kemudian untuk proses B ke C, dan terakhir proses C ke A. Nah, masing-masing perlu kita hitung secara sendiri-sendiri, begitu. Saya buat kolomnya terlebih dahulu untuk membedakan. Nah, yang dihitung adalah W atau kerja, kemudian perubahan energi dalam, serta energi kalor untuk masing-masing proses tadi. Nah, untuk proses A ke B itu adalah proses isohorik karena volumenya tetap. Isohorik. Kemudian proses B ke C itu adalah isobarik, dan C ke A adalah isotermal. Gitu. Biasanya tinggal kita tulis hal-hal yang diketahui, yaitu delta V untuk isohorik itu adalah 0. Dengan demikian dengan demikian kerja dari proses isohorik atau W nya itu adalah minus P kali delta V, yaitu 0. Kemudian delta U nya
karena dia adalah gas ideal monoatomik, maka delta U nya kita masukkan delta U proses atau konsep gas ideal monoatomik, yaitu sebesar 3/2 NR kali delta T. Oke, nah kita masukkan yaitu 3/2 kali 2 kali 8,314 dikali delta T untuk AB itu adalah TB dikurangi TC. TB dikurangi TA. TB kurangi TA, dimana TA-nya kita sudah tahu sebesar 270,63, tapi TB-nya kita belum tahu. Nah, dengan cara yang sama seperti menghitung TA dan TC, kita bisa menghitung nilai TB-nya, yaitu PB kali VB dibagi NR. Ini mungkin bisa Anda hitung sendiri ya, dengan mencocokkan angka yang ada di diagramnya. Nah, hasil perhitungan saya TB-nya itu adalah sekitar 180,42 Kelvin. Sehingga kita manfaatkan di sini nilai TB yaitu 3/2 kali 16,628 kali TB kurangi TA, yaitu 180,42 dikurangi 270,63. Jadi nilai delta T-nya itu akan negatif, sehingga nilai delta U-nya pun akan negatif, yaitu sebesar minus 2250 Joule. Itu adalah perubahan energi dalamnya. Sehingga di sini maksudnya adalah energi dalam di poin B itu lebih tinggi daripada energi dalam di poin A. Begitu kira-kira maknanya. Lebih kecil maksudnya ya. Jadi poin B itu nilai energi dalamnya akan lebih kecil dari di titik atau di poin A, karena nilai deltanya itu negatif. Oke. Kemudian untuk Q-nya sendiri, kita manfaatkan persamaan hukum termodinamika 1, sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai Q-nya itu akan sama dengan delta U untuk kasus isohorik, sehingga nilai Q-nya itu akan sama dengan 2250 Joule. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk proses B ke C, isobarik yaitu tekanan tetap. Jadi tekanan yang berada di proses B ke C itu adalah P2, yaitu sebesar 100 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nilai W-nya itu adalah minus P kali delta V di mana P-nya itu adalah sebesar ini, yaitu 100 kali 10 pangkat 3. Nah, untuk dicatat ya, di sini kita selalu mencantumkan tanda negatif karena kita berada dalam sudut pandang sistemnya, bukan dalam sudut pandang lingkungan. Jadi W-nya bernilai dalam persamaan W kita berikan tanda negatif. P-nya 100 kali 10 pangkat 3, kemudian delta V-nya adalah VC kurangi VB, yaitu sebesar 0,045 dikurangi 0,03, yaitu 0,015 begitu, sehingga menghasilkan nilai W-nya adalah minus 1500 Joule. Jadi ada energi yang dilakukan oleh sistem sebesar 1500 Joule untuk dia bisa berekspansi dari
keadaan B ke keadaan C. Jadi keadaan B ke keadaan C ini kan volumenya bertambah, atau maksudnya adalah sistemnya itu berekspansi, sehingga ada kerja yang dilakukan oleh sistem yang nilainya sebesar 1500 Joule ini gitu. Kemudian untuk delta U nya ini sama seperti sebelumnya, sama seperti bagian AB, yaitu 3/2 NR delta T. Karena B dan C itu punya nilai temperatur yang berbeda, sehingga bisa kita masukkan nilainya, yaitu 3/2 kali 2 kali 8,314 dikali TC kurangi TB, dimana TC nya adalah 270,63 dikurangi 180,42, sehingga hasilnya adalah ini hasil perhitungan saya, yaitu sebesar 1500 Joule. Kemudian untuk Q-nya kita manfaatkan persamaan termodinamika 1, yaitu delta U tambah W sama dengan 1500 sebentar, kita berangkat dulu dari hukum 1 termodinamika ya. Kita berangkat dari persamaan delta U, berarti delta U sama dengan Q plus W ya, gitu. Dimana delta U nya ini adalah 1500, kemudian Q nya itu yang akan dicari, dan W nya itu adalah minus 1500 Joule. Minus 1500 Joule, atau satuannya kita jangan tuliskan dulu, sehingga Q nya itu adalah 1500 ditambah 1500, yaitu sebesar 3000 Joule begitu. Jadi ini tinggal dipindah ruas ya, jadi kalor yang masuk selama proses B ke C itu adalah sebesar 3000 Joule begitu. Oke, itu untuk proses B ke C. Terakhir untuk C ke A, yaitu isotermal. Karakteristik proses isotermal yaitu suhunya tetap, atau maksudnya adalah delta T nya itu sama dengan 0, maka tidak ada perubahan suhu di prosesnya atau selama prosesnya. Oke, di proses isotermal W nya kita manfaatkan sesuatu yang berbeda, yaitu W sama dengan kita manfaatkan negatif integral P dV, karena nilai P nya itu akan berubah selama proses ini terjadi. Nah, di sini kita masukkan negatif integral. Kita ingat untuk persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, sedangkan sehingga P sama dengan nRT per V. Nah, ini bentuk inilah yang kita manfaatkan di dalam integral, yaitu minus nRT per V dV. Oke, karena di sini integralnya hanya terhadap dV, maka nRT bisa kita keluarkan dari integral, sehingga minus nRT integral 1 per V dV. Nah, mungkin Anda sudah pernah mengingat bahwa hasil integral 1 per V dV ini adalah ln V. Berarti ini prosesnya dari C ke A. Sehingga ln V nya akan kita hitung dari C ke A.
sehingga hasil perhitungannya itu adalah minus nRT. T di sini yang dipakai itu adalah T ini ya, T sepanjang garis ini bisa TC ataupun TA karena nilainya sama, yaitu sebesar 270,63 itu. Nanti bisa kita masukkan TC aja, misal TC atau TA boleh. Nah, ln V untuk batas A, batas C sampai A begitu. Sehingga hasilnya adalah dikalikan ln VA kurangi ln VC. Gitu. Sehingga perhitungannya N kali R 2 mol kali 8,314 dikali TC yaitu 270,63 dikali ln VA kurangi ln VC itu kalau kita ubah bentuknya itu bisa menjadi seperti ini ya, bentuk hukum logaritma natural atau logaritma pada umumnya, yaitu ln VA per VC. Sehingga angka ini itu hasilnya adalah minus 4500 dikalikan ln VA tadi itu adalah 0,03 atau misalkan di sini kita pakai perbandingan 30 banding 45 itu tidak masalah. Berarti 30 per 45 atau 0,03 bagi 0,045 juga bisa karena ini kan perbandingan ya. Nah, hasil perhitungan saya itu adalah minus 4500 dikali minus 0,405 yaitu hasilnya 1824,6 Joule. Oke, itu baru nilai W nya atau kerjanya saja. Kemudian untuk delta U nya kita manfaatkan persamaan yang sama yaitu 3/2 NR delta T. Karena delta T nya itu 0 atau tidak ada perubahan suhu, maka delta U nya pun 0, jadi tidak ada energi dalam yang bertambah maupun berkurang. Kemudian terakhir yaitu Q, dimana delta U sama dengan Q plus W. Delta U nya itu 0, Q nya itu kita cari tahu, kemudian W nya itu 1824,6 Joule, sehingga Q nya itu adalah 0 kurangi ini, berarti negatif 1824,6 Joule. Ini adalah banyaknya energi panas atau energi kalor yang keluar dari sistem selama proses CA ini. Selama proses CA ada energi kalor yang keluar sebesar minus 1824,6 Joule. Oke, seperti itu untuk bagian termodinamika ini.